Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alvita Gamalia dengan NIM 23090520024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis CVP. Pengertian analisis CVP adalah alat manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. CVP membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan seperti penetapan harga produk, menentukan volume penjualan minimum, dan perencanaan laba. Komponen utama analisis CVP ada 5, yaitu yang pertama biaya tetap fisik cost, biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi perubahan seperti sewa, gaji tetap, dan penyusutan. Yang kedua biaya variabel atau variable cost, biaya yang merubah secara proporsional dengan volume produksi seperti bahan baku dan upah langsung. Yang ketiga harga jual per unit atau selling price per unit, harga yang dibebankan kepada pelanggan per unit produk. Yang keempat volume penjualan atau sales volume, jumlah unit produk yang dijual. Yang kelima laba atau rugi, selisih antara total pendapatan dan total biaya. Nah, di sini ada rumus-rumus penting dalam CVP. Yang pertama yaitu break even point dalam unit. BEP unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit sama dengan biaya variabel per unit. Yang kedua break even point dalam rupiah. BEP sama dengan biaya tetap per kontribusi margin dibagi penjualan. Yang ketiga margin kontribusi per unit. Margin kontribusi sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang keempat margin kontribusi dalam persen. Margin kontribusi persen sama dengan margin kontribusi per unit per harga jual per unit sama dengan dikali 100%. Yang kelima target laba. Volume penjualan untuk target laba sama dengan biaya tetap tambah laba yang diinginkan per margin kontribusi per unit. Asumsi dalam analisis CVP. Yang pertama, biaya diklasifikasikan secara jelas sebagai tetap atau variabel. Yang kedua, harga jual per unit konstan. Yang ketiga, total biaya tetap konstan dalam rentang volume tertentu. Yang keempat, volume dalam satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya. Yang terakhir, efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui harga jual per unit 100.000, biaya variabel per unit 60.000, biaya tetap 400.000, target laba 200.000. Nah, pertanyaannya berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target laba? Di sini saya ambil rumus yang ketiga, yaitu margin kontribusi per unit. Margin kontribusi sama dengan 100.000 dikurang 60.000 sama dengan 40.000. Volumenya yaitu 400.000 ditambah 200.000 600.000 dibagi 40.000 sama dengan 15 unit. Studi kasus analisis CVP. Kasusnya yaitu PT Maju Jaya. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual meja lipat informasi biaya dan penjualan perusahaan sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000, biaya variabel per unit 300.000, biaya tetap per bulan 40 juta, target laba per bulan 20 juta. Pertanyaannya yaitu berapa unit meja yang harus dijual agar perusahaan mencapai break even point? Berapa unit yang harus dijual untuk mencapai laba sebesar 20 juta? Jika perusahaan hanya mampu menjual 300 unit, berapa laba atau rugi yang akan didapat? Penyelesaian yang pertama yaitu break even point. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual dikurang biaya variabel sama dengan 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 200.000. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit
sama dengan 40 juta dibagi 200.000 sama dengan 200 unit. Penjualan untuk target laba 20 juta, penjualan unit sama dengan biaya tetap tambah laba yang diinginkan dibagi margin kontribusi sama dengan 40 juta tambah 20 juta dibagi 200 sama dengan 60 juta dibagi 200 sama dengan 300 unit. Jika hanya menjual 300 unit, total margin kontribusi sama dengan 300 kali 200 sama dengan 60 juta laba bersih sama dengan total margin kontribusi dikurang biaya tetap sama dengan 60 juta dikurang 40 juta sama dengan 20 juta laba. Kesimpulannya yaitu analisis CVP atau cost volume profit adalah alat penting dalam manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan laba. Dengan menganalisis hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan, perusahaan dapat menentukan break-even point, titik impas, seperti jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu. Analisis ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan seperti menetapkan harga, strategi penjualan, dan efisiensi biaya agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.